Daging disubsidi oleh pemerintah yang harganya sampai saat ini berkisaran 80-an ribu. Indonesia masuk. Oke, selamat sore. Kami dari CV Agung Kencana Indonesia dari Wonogiri. Kami berkunjung dan kirim mesin ke tempat Pak Lasiman, Ketua APMISO Nusantara Pusat. Yaitu beliau sudah dilantik dan menjabat sebagai Ketua APMISO di seluruh Indonesia, seperti itu. Kali ini kita akan sedikit review dan juga istilahnya sharing-sharing dengan beliau, karena beliau pengalamannya luar biasa, banyak banget dari jam terbangnya di organisasi, khususnya di perbaksoan itu luar biasa. Jadi kita sharing-sharing juga, kita sama teman-teman berbagi bagaimana istilahnya perbaksoan di Indonesia seperti apa, dan mungkin mengantisipasi untuk yang katanya itu krisis di 2023. Kita coba tanya ke pendapat beliau bagaimana industri bakso seperti apa untuk 2023, seperti itu. Nah, mungkin kita sambil lihat juga, ini kita udah kirimkan mesin, ada mesin giling bakso, ada mesin cetak bakso, dan juga nanti kita tanya-tanya ke beliau itu berkaitan sama cold storage. Itu beliau infonya dapat istilahnya alokasi dari Bulog itu sampai puluhan ton gitu. Nah, makanya dari itu ini suatu hal yang saya juga masih penasaran juga, kenapa bisa dapat alokasi Bulog sampai bertonton itu bagaimana. Nanti coba kita tanyakan ke beliau seperti itu. Oke, mari Pak. Nah, teman-teman, kali ini kita dapat kehadiran narasumber yang sangat luar biasa juga, menginspirasi perbaksoan di seluruh Indonesia. Beliau Pak Lasiman sekarang menjabat sebagai Ketua APMISO Pusat Nusantara, nggih Pak nggih? Betul. Beliau dilantik sebagai APMISO yang mencakup di seluruh Indonesia. Sebelumnya beliau di APMISO Semarang apapun di Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah begitu. Makanya beliau kemarin beberapa bulan lalu dilantik, sekarang bisa mencakup, semoga bisa berkontribusi untuk keberlangsungan atau istilahnya organisasi APMISO di seluruh Indonesia, seperti itu. Salah satu contohnya beliau juga mengajukan ke BUMN atau pihak-pihak di instansi negara gitu untuk memberikan bantuan berupa mesin dan disalurkan ke APMISO daerah. Kita juga berterima kasih juga ke Pak Lasiman karena udah mengamanahkan kepada CV Agung Kencana Indonesia gitu kan, dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dan semoga nanti juga kita bareng-bareng bersama APMISO Nusantara, yaitu APMISO Pusat, untuk bisa berkontribusi di perbaksoan di seluruh Indonesia. Dan beliau juga nanti kita coba tanya-tanya, beliau juga punya cold storage itu sampai berapa ton itu Pak? 8 ton. 8 ton. Beliau ini juga bisa negosiasi ke Bulog, jadi bisa dapatkan harga yang lebih terjangkau. Mungkin untuk teman-teman yang pengusaha bakso atau pengusaha daging ini bisa kedepannya bisa negosiasi ke Pak Lasiman seperti itu, karena ini udah istilahnya levelnya udah sampai tembus ke Bulog. Itu rencananya itu planningnya itu berapa kontainer itu Pak? Ya, nanti masih. Oke, nanti masih infonya udah bisa, potensinya bisa puluhan ton, tapi untuk kepastiannya nanti dikabarin lebih lanjut. Oke, Pak Lasiman, kita berterima kasih banget, ini kita udah di jamu luar biasa di Semarang ini Pak. Kita pengen tanya-tanya, pengen sharing-sharing juga beliau, karena jam terbangnya di organisasi dan juga perbaksoan ini luar biasa gitu kan. Karena beliau istilahnya membangun organisasi APMISO yang areanya cukup banyak juga gitu, beberapa kota, beberapa kabupaten seperti itu gitu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan kepada kami Pak. Mungkin kan ada teman-teman kita di seluruh Indonesia Pak, ada yang mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, Papua, itu belum tahu Pak APMISO itu bagaimana, dan istilahnya nanti ya semoga kita bisa ikut bantu-bantu bareng-bareng ke sampai Sumatera, Kalimantan, atau sampai ke Papua gitu Pak. Nanti bisa diperkenalkan kepada kami semua ini Pak. Terima kasih. Ini dari CV Agung. Iya betul Pak. Yang
selama ini menjadi partner Apmiso Nusantara. Jadi saudara-saudara senasib dan sepenanggungan ya terkait dengan usaha bakso dan mie. Kami untuk tahun 2022 ini ditunjuk oleh teman-teman sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Bakso Nusantara seluruh Indonesia. Jadi hal ini memang kami mulai dari tahun 95. Kita mendirikan bersama-sama Paguyuban Pedagang Bakso di Semarang. Dalam perkembangannya Paguyuban Pedagang Bakso ini berkembang di seluruh Jawa, terutama di Jakarta dan seterusnya, sehingga berdirilah Papmiso Nasional yang waktu itu kami ditunjuk sebagai ketuanya di Jawa Tengah. Dan dalam perkembangan berikutnya juga berdirilah namanya Apmiso, Asosiasi Pedagang Bakso, tahun 2008. Ini menjadi pendamping daripada paguyuban pedagang bakso di seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu juga kami ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Bakso di seluruh Jawa Tengah. Dan dalam hal ini kami bersama-sama dengan teman-teman pedagang bakso berjuang untuk memberikan kontribusi supaya harga bahan baku bakso itu stabil, ya. Artinya jangan sampai naik terus-menerus, tapi stabil, baik dari dagingnya, sayur mayurnya, bawangnya dan seterusnya. Oleh karena itu kami selalu bekerja sama, baik kerjasama dengan BUMN, dalam hal ini adalah Bulog, PPI, RPH dan seterusnya, supaya kita mendapatkan barang atau bahan baku yang lebih murah. Contoh, sebetulnya pemerintah sudah berupaya harga daging naik terus-menerus, maka pemerintah mencari solusi supaya harga daging itu stabil, bisa terjangkau, dan pedagang bakso juga bisa mendapatkan harga murah. Maka disitulah lahirnya impor, namanya impor daging sapi. Pertama tahun 2016 dari Australia kami ditunjuk, Apmiso ditunjuk untuk menyalurkan daging impor sapi di seluruh penjuru tanah air. Kemudian berikutnya tahun 2016 disusulah impor daging kerbau, yang juga Apmiso ditunjuk untuk menyalurkan dan mensosialisasi daging kerbau terutama kepada teman-teman pedagang bakso di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah sangat-sangat membuat ringan kepada pedagang bakso yang semula hanya hanya menggunakan daging lokal saja, di mana daging lokal setiap tahunnya tidak menurun, justru naik terus-menerus, sehingga para pedagang bakso ini tentunya akan sulit untuk meningkatkan omsetnya. Maka ada cara yang lebih tepat, yaitu dengan dikombinasi antara daging impor yang notabene adalah disubsidi oleh pemerintah, yang harganya sampai saat ini berkisaran 80-an ribu sampai 90 ribu. Ini sangat bisa menjadi inovasi kepada para pedagang, baik itu daging kerbau maupun daging sapi frozen. Nah, untuk itu Apmiso mempunyai keinginan besar. Kami berusaha setiap masing-masing di kabupaten daerah kami sediakan, yaitu depo-depo daging, dan juga kami bantu untuk penggilingannya, sehingga organisasi Apmiso di masing-masing daerah ini bisa hidup mandiri dengan usaha-usahanya, tidak membebankan anggota. Kira-kira seperti itu.